Pemirsa, selain melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti, polisi juga akan menelusuri pernyataan Novel Baswedan terkait dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri dalam kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Kemarin, Kapolri telah memberikan keterangan dan memperlihatkan sketsa wajah pelaku penyerangan. Sketsa ini direkam berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik Polri. Lalu seperti apa kronologi kejadian hingga kendala polisi dalam mengungkap kasus ini, serta beberapa pernyataan mulai dari Presiden hingga Novel Baswedan terhadap kasus penyiraman air keras ini. Guna membahasnya sudah ada rekan Kevin Egan di Grand Studio yang akan menjelaskannya untuk kita semua. Silakan Egan. Terima kasih Valerina Daniel. Pemirsa, usai menemui dengan Presiden, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan akan terus mengusut guna mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Kapolri akan menggandeng KPK sebagai pendamping untuk meminta keterangan Novel Baswedan yang saat ini masih menjalani perawatan di Singapura. Lalu seperti apa kemudian cerita awal atau kronologi kejadian tersebut dan seperti apa kendala polisi untuk mengungkap kasus ini serta seperti apa pernyataan sejumlah pihak terkait berkaitan dengan kasus ini, kita akan hadirkan informasi berikut ini. Mungkin Anda juga sudah melihatnya di media sosial, sudah tersebar, sudah menyebar sedemikian rupa mengenai CCTV. Tapi kemudian kita akan cermati bagaimana dengan kronologi penyiraman air keras ini. Kita lihat pada pukul 4:45 waktu Indonesia bagian Barat, Novel Baswedan sholat subuh di masjid di dekat rumahnya, Masjid Al-Ihsan, Kelapa Gading. Lalu kemudian timeline selanjutnya adalah pada pukul 5:10 waktu Indonesia bagian Barat, Novel pulang dari masjid dengan jalan kaki. Ada pria bermotor berboncengan yang menyanggong Novel. Mereka mengangkat cangkir, kemudian menyiram Novel dengan air keras di Jalan Deposito depan Masjid Al-Ihsan, Kelapa Gading. Kemudian pada pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat, saksi yang juga jamaah masjid, Hasan dan Priyono membawa Novel ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Novel bengkak di kelopak mata bagian bawah. Kemudian Novel mengalami bengkak di kelopak mata bagian bawah kiri berwarna kebiruan serta bengkak di dahi sebelah kiri karena terbentur pohon saat berusaha untuk mencari air guna membasuh wajahnya yang disiram air keras. Bagaimana kemudian kendala yang dialami oleh Polri dalam mengungkap pelaku penyiraman air keras ini? Kita lihat yang pertama adalah rekaman CCTV. Resolusi rekaman sangat rendah sehingga kemudian membuat gambar pecah. Yang kedua, pelaku menggunakan helm tertutup sehingga pelaku sulit dikenali. Lalu kemudian pemeriksaan saksi, sejumlah orang yang dicurigai diperiksa namun tidak ada bukti terlibat alias mereka juga memiliki alibi yang kuat kenapa mereka tidak diperiksa lebih lanjut oleh Polri. Kita cermati selanjutnya bagaimana pernyataan sejumlah pihak berkaitan dengan kasus yang menyerang Novel Baswedan. Pertama datang dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kasus yang menimpa Pak Novel Baswedan harus segera dituntaskan. Pengusutannya terus mengalami kemajuan. Selanjutnya Novel Baswedan sendiri memberikan pernyataan jangan sampai kemudian Pak Kapolri diberikan masukan yang palsu atau tidak benar oleh bawahannya dan kemudian melaporkan ke Pak Presiden dan kemudian direspon kepada Pak Presiden dengan cara yang salah tentunya. Selanjutnya ini adalah pernyataan dari Kapolri. Ini perlu kami tindak lanjuti dengan mendengarkan saudara Novel Baswedan secara langsung. Prinsipnya agar sesegera mungkin, tetapi kadang-kadang ada kendala di lapangan. Ya, ini adalah juru bicara KPK, Febri Diansah. Terkait dengan perhatian Presiden terhadap kasus ini, kami melihatnya sebagai sinyal baik agar peneror tersebut tidak lagi dibiarkan berlama-lama bebas di luar. Itu adalah kemudian beberapa informasi yang mungkin bisa menyegarkan Anda kembali berkaitan dengan kasus yang menyerang Novel Baswedan. Saya kembalikan ke Anda, Valerina Daniel. Baik, terima kasih Egan atas informasi yang disampaikan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Ya, Pak Alfons, tadi kan disampaikan beberapa informasi terkait dengan kronologis, kemudian juga ada komentar-komentar terkait kasus ini. Nah, yang terbaru dari konferensi pers kemarin adalah pernyataan dari Novel Baswedan yang dikutip oleh media yang mengatakan bahwa cara penyelidikan yang saat ini dilakukan adalah salah karena dikatakan dalam konferensi pers kemarin Kapolri atau kepolisian berniat ingin menunjukkan sketsa wajah pelaku kepada Novel, tapi ia mengatakan ia tidak pernah melihatnya. Jadi kalau ingin menunjukkan kepada dia berarti ini caranya salah. Menurut Anda bagaimana? Jadi kalau kita melihat perkembangan berita dan pernyataan-pernyataan, saya berasumsi dari pihak Novel sendiri sebagai orang yang menjadi korban tidak mau terbuka untuk lebih dekat menyerangkan hal-hal yang dialami kepada kepolisian. Bahkan
ada tingkat kecurigaan yang tinggi dalam hal ini kalau menurut saya punya pengamatan. Dengan demikian memang agak sulit juga karena yang sekarang sedang beredar ini kan rumor, cerita, katanya dan keterangan orang lain yang memang tidak langsung berhadapan atau mengalami hal tersebut. Sedangkan Novel sebagai seorang yang juga sekolah penyidik yang kami juga ikut ngajarin, kalau bilang tidak benar dan sebagai ilmunya dia tentang penyidikan itu juga tidak hebat-hebat amat dibanding penyidik yang ada sekarang. Jadi itu. menurut Anda apa yang menyebabkan akhirnya tadi Anda katakan ini ada semacam keengganan atau ketidak totalan dalam memberikan informasi? Kita lihat kan beberapa pernyataan Novel bahwa beberapa kali dia mau ditabrak motor dan sebagainya. Tapi dari berbagai informasi tentang kemungkinan dia mau dicelakain dan jahatin tersebut, tidak ada satupun yang masuk menjadi laporan polisi. Kalau dalam laporan polisi tersebut akan dikelompokkan, dikumpulkan data dan informasi tersebut untuk digiring ke arah mana kira-kira siapa gerangan pada saat dia misalnya mau ditaruh motor dan sebagainya itu, kemana kira-kira orang yang kira-kira sangat erat berkorelasi untuk kira-kira mau jahilin dia dan sebagainya. Sekian lama apa yang diceritakan di berbagai berita dan media ini kan cerita-cerita, tapi secara prosedural penyidikan tidak pernah ada yang masuk menjadi sebuah laporan untuk bahan penyelidikan dan penyidikan. Karena laporan-laporan terkumpul itu ibarat begini, pemulung Madura itu mengumpulkan berbagai benda-benda yang tidak karu-karuan, dikumpul, nanti dikelompok-kelompokkan, dipilah-pilah, oh ini barang berharga dan tidak. Polisi dalam rangka melakukan pembuktian sebuah perkara pidana juga melakukan penyelidikan dari berbagai input informasi, merupakan serpian-serpian tadi. Dari situ baru dikonstruksikan, ini apa kira-kira? Si Adi demen babinya akan terlihat siapa, apa, di mana, dan bagaimana barang-barang tersebut bisa berkaitan dengan orang yang menyuruh melakukan ataupun pelaku misalnya. Nah, dari berbagai kondisi ini kita melihat bahwa lebih banyak asumsi, lebih banyak pendapat yang dikeluarkan, tetapi pernyataan yang berkaitan dengan kepastian hukum itu tidak disampaikan. Atau mungkin karena selama ini kasus-kasus yang dilaporkan itu tidak pernah tuntas. Misalnya kalau tadi teror-teror sebelumnya tidak pernah ada diteruskan dalam hal itu. Apakah pernah ada laporan bahwa diteror dan sebagainya? Itu yang jadi persoalan. Karena yang kami perhatikan, kami coba lihat kapan pernah ada laporan di polsek mana, polres mana. Sehingga misalnya di Polsek Kelapa Gading atau di Polres Jakarta Utara, kenapa LP nomor sekian-sekian tidak ditindaklanjuti? Tapi kalau cuma omong bahwa saya pernah diancam begini tapi tidak pernah ada laporan, terus apa yang mau kita katakan? Karena yang dikatakan laporan itu adalah sebuah bentuk formal pemberitahuan kepada penyidik ataupun kepada polisi di sentra pelayanan masyarakat. Ada suatu kejadian yang begini begitu menimpa di sana sini dan sebagainya. Informasi itu mengandung 7 unsur itu secara lengkap. Nah itu ditindaklanjuti. Oke, begitu. Saya ke Pak Heru, komentar Anda dulu soal ini tadi, komentar-komentar atau pernyataan-pernyataan Novel yang sepertinya memberikan petunjuk tapi tidak total seperti yang disampaikan Pak Alfons tadi. Ya, jadi kalau melihat itu sebetulnya Novel punya banyak informasi ya. Nah, tapi memang informasinya itu masih piecemeal, berarti dilepas-lepas begitu saja gitu kan. Apalagi katanya bahwa Novel pernah mengatakan bahwa dia dalam beberapa waktu terakhir sebelum kejadian itu dia juga diikuti oleh motor segala macam. Artinya kan dia sudah mengetahui bahwa dia agak merasa terancam ini, sehingga dia juga bisa mengetahui kira-kira bagaimana bentuknya, bagaimana motornya segala macam dari kondisi demikian. Juga dia mendapatkan informasi-informasi yang katanya ada kertas segala macam itu. Nah, kalau informasi-informasi itu disampaikan, digabungkan dengan informasi yang dimiliki oleh Polri kan sudah memiliki informasi yang di TKP, ya kan Pak ya? Ada yang gelas dan segala macamnya itu, dan juga contoh cairannya itu, ditambah lagi dengan saksi-saksi. Kalau itu digabungkan, ada informasi-informasi yang di luar sana yang terkait lebih dekat kepada Novel, dan juga ini ada yang di tempat kejadian perkara. Kalau itu digabungkan, itu akan menjadi suatu entry point yang bagus untuk lebih mengembangkan informasi ini. Nah, jadi memang menjadi cukup penting kalau umpamanya nanti tim, oleh karena itu timnya ini memang akan lebih baik kalau umpamanya bukan hanya kepolisian saja Pak, memang juga harus didampingi oleh dari KPK. Tapi intinya dia hanya mendampingi, bukan ikut melakukan penyidikan. Kalau ikut melakukan penyidikan nanti tidak baik juga bagi tim ini juga kan.
Ini kenapa ada orang yang tidak punya kewenangan tapi dia ikut-ikutan, walaupun nanti bisa saja umpamanya dimasukkan dalam surat tugasnya sprintnya dari Kapolri gitu ya, tapi tetap saja status dia itu adalah penyidik dari KPK yang tidak boleh melakukan penyidikan untuk tindak pidana umum. Iya, gitu. dalam hal ini berarti KPK hanya ikut mendampingi ya, tapi tidak saja. membantu prosesnya. Mendampingi dan kalau umpamanya ada informasi yang penting, nah itu bisa disampaikan kepada Polri. Kenapa penting di sini kehadiran KPK menurut Anda untuk proses ke Singapura misalnya? Karena kan Novel itu masih pegawai KPK. Jadi apapun yang terjadi dengan Novel, apalagi dia dalam kondisi yang seperti ini, itu harus tetap didampingi oleh KPK. Bahkan umpamanya kalau terkait dengan keamanannya, terkait dengan kenyamanannya, juga terkait dengan permasalahan-permasalahan hukumnya, itu harus menjadi kewajiban dari KPK untuk mendampingi. Oke, nah satu hal lagi yang menarik dalam perkembangan kasus ini soal kenapa kemudian ketika ada banyak pihak yang ingin membantu untuk mengungkap kasus dengan cepat dalam bentuk misalnya pembentukan TGPF, tim gabungan pencari fakta, tapi justru polisi mengatakan tidak perlu. Menurut Anda bagaimana, Pak? Jadi menarik ya, kalau banyak orang yang mau membantu, ada sebuah kisah yang menarik. Kisahnya begini, di ruangan dokter gigi itu ada pasien yang sedang sakit, perlu penanganan karena giginya perlu dioperasi secara profesional oleh dokter gigi. Tapi ada tukang batu, tukang kayu, tukang kebun juga, sebentar Pak Dokter, saya mau membantu masuk ke ruangan dokter. Yang terjadi, pasien ini terinfeksi. Karena apa? Pekerjaan pembuktian ini pekerjaan profesional yang harus dilindungi dan secara hukum ada berkepastian. Seperti kata Pak Haryono tadi, kalau memang dia bukan penyidik untuk tugas-tugas pidana umum, terus dia dimasukkan persoalan baru nanti dalam soal kalau memang nanti terungkap siapa gerangan Anda dengan legal standing apa Anda menjadi penyidik, atau kalau nanti orang-orang yang ingin membantu dan sebagainya, sejauh mana informasi yang dia berikan tersebut memiliki nilai pembuktian secara hukum yang dapat dipakai nanti untuk mengargue berbagai pihak yang akan dipersangkakan. Karena sebagai contoh Novel ini, kebetulan pada saat-saat terakhir kan kita rame tahu Novel adalah salah satu penyidik yang juga menangani kasus EKTP. Mungkin terus semua orang berpikir, EKTP ini siapa sih? Pihak-pihak yang terkait kira-kira punya pengaruh besar dan sebagainya. Si A, si B, si C. Mungkinkah si A, si B, si C ini di belakang skenario ini agar kalau kita lihat Aldo Moro di Italia, begitu pemberantasan korupsi itu begitu gencar, mafia itu malah kirim pembunuh bayaran dan membunuh Aldo Moro, Perdana Menteri Italia. Nah mungkin saja di Indonesia karena KPK lagi menyorot iktp yang begitu besar, terus usaha menakut-nakuti agar iktp jangan sampai terungkap atau jangan dihilangkan. Ya, tapi mungkin kan masyarakat ingin membantu supaya cepat, karena kan ini dilihat sebagai satu kasus tadi Anda, mungkin saya terkait dengan tokoh besar, kemudian juga ada pernyataan, juga ada kaitan dengan perwira tinggi Polri, dan kemudian sampai dengan sekian lama tidak juga tuntas. Nah, jadi menurut Anda ini ada satu hal yang positif atau justru negatif ketika kepolisian mengatakan tidak perlu ada TGPF? Justru masyarakat kalau membantu dalam hal ini memberikan keterangan atau informasi, informasi intelligence namanya. Jadi berbagai input informasi itu datang masuk saja di situ dikelompok-kelompokkan supaya dia jangan sampai terangkat di dalam sebuah berita acara presisia keterangan si A, si B, si C sebagai apa? Dia sebagai taruhlah sukarelawan membantu. Enggak, harus jelas legal standing dia di dalam hal memberikan keterangan atau membantu menemukan bukti ini. Tapi kalau dia memberikan informasi saja, tolong Pak dijaga informasi, jangan saya jangan sampai diangkat-angkat, tapi informasinya begini loh, pada tanggal sekian saya lihat si A, si B, si C. Mungkin input informasi sebagai petunjuk itu bisa menggiring polisi untuk lebih fokus sampai pada target pembuktian begitu. Baik, kita break dulu, kami akan lanjutkan dialog kita saat lagi pemirsa.